Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitrianingrum, NIM 20104111162. Saya dari Prodi Manajemen kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evolusi teori manajemen. Di dalamnya terdapat 3 aliran yang mengikuti evolusinya, yaitu yang pertama aliran klasik, kedua aliran neoklasik, dan yang ketiga yaitu aliran modern. Yang pertama yaitu teori klasik. Ilmu manajemen timbul akibat adanya revolusi industri di Inggris pada abad ke-18. Para pemikir-pemikirnya yang terkenal yaitu diantaranya Robert Owen tahun 1771 sampai dengan 1858. Robert Owen ini adalah orang yang menentang praktek-praktek yang mempekerjakan anak di bawah umur dan standar kerja 13 jam per hari. Melihat kondisi kerja yang buruk ini, Robert Owen mengajukan beberapa perbaikan terhadap kondisi kerja ini. Pada tahun-tahun awal revolusi industri, Robert Owen mengubah dan meningkatkan kondisi kerja di pabrik dengan cara menaikkan usia minimum kerja bagi anak-anak, mengurangi jam kerja karyawan, menyediakan makanan bagi karyawan, mendirikan toko untuk menjual kebutuhan hidup karyawan dengan harga yang layak, dan berusaha memperbaiki lingkungan hidup tempat tinggal karyawan. Sebab itu, beliau disebut sebagai Bapak Personal Manajemen Modern. Tokoh yang kedua yaitu Charles Babbage dari tahun 1792 sampai dengan 1871. Beliau merupakan seorang guru besar matematika yang tertarik pada usaha penilaian efisiensi pada operasional suatu pabrik. Beliau pertama kali mengusulkan adanya pembagian kerja berdasarkan spesialisasi pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan tertentu, sehingga pekerjaan dibuat lebih mudah dikendalikan dengan alat yang bernama kalkulator. Charles inilah merupakan penemu kalkulator. Pada tahun 1833, beliau menyusun sebuah mesin analitis, yaitu komputer otomatis, dan merupakan dasar komputer modern. Karena inilah beliau disebut sebagai Bapak Komputer. Tokoh yang selanjutnya yaitu Henry Fayol dari tahun 1841 sampai dengan 1925. Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama yaitu teknik atau produksi. Yang kedua yaitu dagang, yang meliputi beli, jual, dan pertukaran barang. Yang ketiga yaitu keuangan, yang berupa pencarian dan penggunaan optimum modal. Yang keempat yaitu keamanan, berupa perlindungan harga milik dan manusia. Yang kelima yaitu akuntansi, dengan pembukuan dan pencatatan biaya, utang, dan keuntungan, serta neraca sebagai data statistik. Yang keenam yaitu manajerial, yang terdiri dari 5 fungsi, yaitu pertama, perencanaan atau planning, kedua, pengorganisasian atau organizing, yang ketiga, memerintah atau commanding, yang keempat, pengkoordinasian atau coordinating, yang kelima yaitu pengendalian atau controlling. Tokoh yang berikutnya yaitu Friedrich
W. Tyler dari tahun 1856 sampai 1915. Sumbangan terbesarnya dikenal dengan manajemen ilmiahnya dalam upaya meningkatkan produktivitas. Tokoh selanjutnya yaitu Henry Elgan dari tahun 1861 sampai dengan 1919. Sumbangan terbesarnya yaitu sistem bonus harian atau bonus ekstra untuk para mandor. Teori klasik berasumsi bahwa para pekerja dan manusia itu sifatnya rasional, berpikir logik, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan. Teori klasik dibagi menjadi dua, menurut struktur dan anatomi organisasinya. Yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah. Frederick W. Tyler, Henry Elgan, Frank Bunker Gilbert, dan Lillian Gilbert adalah tokoh-tokoh di balik teori manajemen ilmiah ini. Mereka memikirkan suatu cara meningkatkan produktivitas dengan menangani kondisi kekurangan tenaga kerja terampil melalui efisiensi kerja. Frederick W. Tyler mengembangkan 4 prinsip dasar manajemen. Yang pertama yaitu pengembangan metode ilmiah dalam manajemen agar suatu pekerjaan dapat ditentukan metode pencapaian tujuannya secara maksimal. Yang kedua yaitu seleksi ilmiah untuk karyawan agar para karyawan dapat diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai keahliannya. Yang ketiga yaitu pendidikan dan pengembangan karyawan. Yang keempat yaitu kerjasama yang harmonis antar manajemen dan karyawan. Yang kedua yaitu teori manajemen administratif atau organisasi klasik, dipelopori oleh Henry Fayol. Timbulnya teori organisasi klasik sebagai dampak adanya organisasi yang kompleks. Menurut Fayol, ada 14 prinsip untuk menjalankan suatu manajemen, yaitu yang pertama pembagian kerja, yang kedua otoritas atau wewenang, yang ketiga disiplin, yang keempat kesatuan perintah, yang kelima kesatuan arah, yang keenam yaitu mengemudiankan kepentingan pribadi di bawah kepentingan umum, yang ketujuh balas jasa atau imbalan, yang kedelapan sentralisasi, yang kesembilan hierarki, kesepuluh tertib, 11 keadilan, 12 stabilitas staf organisasi, yang ke-13 inisiatif, dan yang ke-14 adalah semangat korps. Kemudian saya akan membahas tentang teori manajemen hubungan manusiawi atau aliran neoklasik. Teori ini berasumsi bahwa manusia itu makhluk sosial dengan mengaktualisasikan dirinya. Beberapa pelopor aliran neoklasik antara lain Elton Mayo dengan studi hubungan antar manusia atau tingkah laku manusia dalam situasi kerja terkenal dengan studi Hawthorne. Berdasarkan studi ini, ternyata kelompok kerja informal lingkungan sosial pekerja mempunyai pengaruh besar terhadap produktivitas. Teori manajemen aliran perilaku memandang kemungkinan bahwa pekerja yang menerima perhatian khusus akan bekerja lebih baik hanya karena mereka menerima perhatian tersebut. Teori ini menganut prinsip bahwa yang pertama, organisasi adalah suatu keseluruhan, jangan dipandang bagian per bagian. Yang kedua, motivasi karyawan sangat penting yang menghasilkan komitmen untuk pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis secara ketat, peranan, prosedur, dan prinsipnya. Kemudian yang ketiga yaitu teori manajemen modern. Teori manajemen modern dibagi menjadi 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan sistem. Pendekatan sistem memandang bahwa organisasi sebagai sistem yang dipersatukan dan diarahkan dari komponen-komponen yang saling berkaitan. Komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
Oleh karena itu, harus disadari bahwa perubahan satu komponen akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Dengan demikian, berpikir dan bertindak sistem berarti tidak memandang komponen secara parsial, tetapi saling terpadu satu sama lain secara sinergi. Sinergi berarti bahwa keseluruhan lebih besar daripada jumlah dan bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu pendekatan kontingensi atau pendekatan situasional. Istilah kontingen berarti dapat terjadi, tetapi hal tersebut tidak pasti akan terjadi. Dalam kondisi-kondisi tertentu, sebuah rencana akan dijalankan. Tetapi apabila terdapat kondisi-kondisi yang berbeda, maka akan digunakan sebuah rencana yang berbeda. Kemudian saya akan membahas perkembangan teori manajemen. Proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 5 sisi, yaitu yang pertama dominan, yaitu aliran yang muncul karena adanya aliran lain. Yang kedua divergensi, yaitu di mana ketiga aliran masing-masing berkembang sendiri-sendiri tanpa memanfaatkan pandangan aliran-aliran lainnya. Yang ketiga yaitu konvergensi, yang menampilkan aliran dalam suatu bentuk yang sama sehingga batas antara aliran menjadi kabur. Yang keempat yaitu sintesis, berupa pengembangan menyeluruh yang lebih bersifat integrasi dari aliran-aliran seperti yang kemudian tampil dalam pendekatan sistem dan kontingensi. Yang kelima yaitu proliferasi, merupakan bentuk perkembangan teori manajemen dengan munculnya teori-teori manajemen yang baru yang memusatkan perhatian kepada suatu permasalahan manajemen tertentu.